obesitas regulasi ini hanya merupakan gejala. Permasalahan sesungguhnya adalah terletak pada kualitas regulasi. Halo sahabat BPHN, insan pengayoman, dan sobat juara di seluruh Indonesia. Selamat datang dan bergabung di podcast kita pada program Juara, Jurnal, Reading, dan Artikel Hukum Bersuara. Senang sekali pada hari ini saya Ardian Ervananta bisa menemani sobat juara untuk mengupas salah satu artikel di Jurnal Reading. Kali ini artikel yang kita bahas adalah soal penataan regulasi. Artikel ini berjudul Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung agenda penataan regulasi. Oleh karena itu sudah hadir langsung bersama saya penulis dari artikel ini, yaitu Mas Gunardi Lumbantoruan. Apa kabar Mas? Kabar baik Mas Ardian, terima kasih sudah diundang dalam podcast Juara. Sobat Juara, Mas Gunardi ini adalah salah satu ASN di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Dan Mas Gunardi ini aktif mengikuti isu-isu terkait penataan regulasi. Benar seperti itu, Mas? Ya, kebetulan saya ditugaskan di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional yang tugas dan fungsinya memang erat kaitannya dengan isu-isu penataan regulasi. Jadi sedikit banyak ya kita mengikuti, Mas. Langsung saja nih, Mas, apa sih yang melatar belakangi Mas Gunardi menulis topik ini? Jadi awalnya fokus ke isu obesitas regulasi. Berbagai media kan menyoroti soal obesitas regulasi di Indonesia. Misalnya kalau kita merujuk ke data jdihn.go.id, saat ini kita memiliki sebanyak 432.283 peraturan perundang-undangan. Banyak sekali ya, Mas? Ya, jumlah yang sangat banyak inilah dinilai berbagai pihak tidak efektif dan justru menghambat pembangunan. Jadi permasalahan obesitas regulasi ini sangat serius sekali ya? Angkanya memang bombastis ya Mas Ardian. Tapi menurut saya pribadi, obesitas regulasi ini hanya merupakan gejala. Permasalahan sesungguhnya adalah terletak pada kualitas regulasi. Misal tadi disampaikan regulasinya tidak efektif seperti itu. Lantas Mas Gunardi bagaimana menilai keefektifan regulasi? Caranya mungkin bisa variatif ya Mas Ardian. Misalnya kita bisa menggunakan teori effectiveness of law dari Anthony Arnold. Menurutnya, pengujian terhadap efektivitas suatu regulasi itu bisa dilihat dari sejauh mana regulasi itu mencapai atau memenuhi target atau tujuannya. Inilah yang sejalan dengan kegiatan pemantauan dan peninjauan, di mana manjau peraturan perundang-undangan itu dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil dari suatu peraturan, menilai dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatan yang diberikan dari regulasi tersebut. Misalnya, apa yang kita lakukan terhadap evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagaimana efektivitas Undang-Undang narkotika tersebut, Mas? Ya, jadi ketika kita evaluasi kan memang Undang-Undang narkotika ini tujuannya ada 4. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kesehatan dan penelitian, mencegah penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna. Namun setelah kita evaluasi, faktanya saat ini angka prevalensi penggunaan narkotika masih cukup tinggi. Lalu terjadi juga overcrowding di lapas yang mayoritas disebabkan oleh pelaku tindak pidana narkotika. Nah, hal-hal ini yang belum sebanding dengan pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Jadi kita menyimpulkan bahwa undang-undang narkotika ini belum efektif dalam mencapai tujuannya. Lalu kalau dikaitkan dengan penataan regulasi itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi penataan regulasi itu kan kita harus paham dahulu regulasi mana yang harus kita tata. Jadi kita tidak boleh melakukan deregulasi secara serampangan hanya dengan mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak tadi. Karena ini tidak akan menyelesaikan masalah, tapi hanya menyentuh gejalanya saja. Artinya kita perlu melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap regulasi yang ada untuk memperoleh kesimpulan
regulasi mana yang tidak efektif, regulasi mana yang tumpang tindih, yang rumusannya tidak jelas, yang tidak taat asas, atau bahkan ada regulasi yang tidak berjiwa Pancasila. Ini yang kemudian ditindaklanjuti untuk perbaikan atau perubahan. Jadi kalau memang kurang berkualitas, kita tingkatkan kualitasnya dengan perbaikan, tapi kalau memang tidak berkualitas sama sekali, ya kita tindaklanjuti dengan pencabutan. Inilah pentingnya pemantauan dan peninjauan dalam penataan regulasi. Wah, jadi memang ya Mas, terkait pemantauan dan peninjauan ini memang sangat penting. Lalu praktik di dunia internasional itu seperti apa ya Mas? Begini Mas Ardian, mungkin saya sederhanakan dulu bahwa pemantauan peninjauan ini prinsipnya kan evaluasi regulasi. Kalau peristilahannya ada yang menyebutnya sebagai retrospektif analisis, ex post analisis, atau regulatory feedback, atau ada yang menyebut post legislative scrutiny. Ini yang lebih erat kaitannya dengan parlemen. Nah, di dunia internasional, evaluasi regulasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses tata kelola regulasi. OECD bahkan menyarankan bahwa evaluasi ini dilakukan secara sistematis. Misalnya kita lihat di negara-negara maju, contohnya Amerika Serikat yang telah melakukan evaluasi regulasi sejak tahun 1979 pada masa Presiden Jimmy Carter dengan melakukan atau dengan mengeluarkan executive order. Nah, tapi menurut para pakar, dari evaluasi regulasi yang dilakukan sampai saat ini kesuksesannya masih terbatas. Ini karena rendahnya dukungan kebijakan dan tantangan memang soal metodologinya. Lalu bagaimana soal pemantauan dan peninjauan atau MANJA ini di Indonesia? Ya, kalau di Indonesia sebenarnya evaluasi regulasi ini sudah dimulai pada tahun 1996. Pada saat itu MPR mengeluarkan TAP yang berisi tentang peninjauan terhadap produk-produk legislatif di luar MPRS yang tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun memang pelembagaan evaluasi dalam bentuk pemantauan dan peninjauan itu memang baru diatur dalam undang-undang pada tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lalu Mas Gunardi, apa sih tantangan pemantauan dan peninjauan di Indonesia? Ya, setidaknya ada beberapa tantangan ya Mas Ardian. Pertama, misalnya objek yang masih terbatas pada undang-undang. Lalu kedua, soal metode dan panduan yang masih belum terlalu jelas. Lalu ketiga, soal kejelasan instansi yang melakukan pemantauan dan peninjauan di lingkungan instansi pemerintah. Dan yang terakhir, soal tindak lanjut dari hasil pemantauan dan peninjauan yang belum cukup kuat seperti itu. Lantas solusi yang ditawarkan seperti apa? Ya, ini yang menarik. Jadi dalam tulisan saya ini, saya mencoba merumuskan ya 7 strategi guna memaksimalkan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan di Indonesia. Pertama, tentunya menjawab tantangan tadi, melakukan perluasan objek pemantauan dan peninjauan. Kedua, melakukan penentuan kriteria terhadap pemilihan objek manjau. Yang ketiga, penentuan lembaga pelaksana dengan hybrid institutional approach, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Lalu yang keempat, kita perlu mengintegrasikan hasil manjau dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu kita juga perlu menciptakan metode dan panduan yang jelas bagi seluruh pihak. Lalu yang keenam, kita perlu mewajibkan penyusunan kerangka manjau dalam pembentukan peraturan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kita perlu menggalakkan partisipasi publik dalam proses pemantauan dan peninjauan. Wah, banyak juga ya Mas strategi yang ditawarkan oleh Mas Gunardi ini. Jadi Sobat Juara, ada 7 strategi yang ditawarkan oleh Mas Gunardi terkait pemantauan dan peninjauan. Namun kita di podcast saat ini akan membahas 3 saja. Untuk Sobat Juara yang ingin mengakses strategi-strategi apa yang ditawarkan itu bisa mengakses di website refinding.bphn.go.id/e-journal. Jadi di situ Sobat Juara bisa mengakses dan membaca secara utuh tulisan Mas Gunardi terkait pemantauan dan peninjauan ini. Baik, untuk di episode ini kita akan membahas 3 strategi dulu ya Mas. Mengenai poin 4 tadi Mas, sebenarnya pelaksana manjau itu siapa?
Ya setidaknya dalam menentukan siapa pelaksana manjau ini kita punya 3 model pendekatan ya. Pertama, pendekatan institusional secara sektoral, lalu pendekatan institusional terpusat, dan pendekatan institusional campuran atau hibrid. Yang masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya, tinggal kita pilih saja. Kalau yang sektoral Mas, bagaimana kelebihan dan kekurangannya Mas? Jadi kalau sektoral ini kelebihannya tentunya penguasaan substansi secara sektoral itu kan lebih besar, lalu data informasi yang didapatkan akan lebih mudah, dan kewenangan untuk melakukan tindak lanjut juga akan lebih mudah. Tapi kelemahannya biasanya ada semacam ego sektoral ya biasanya, karena kita kan dalam rangka mengevaluasi peraturan sendiri, jadi ada potensi resistensi kebijakan seperti itu. Kalau yang terpusat Mas? Kalau yang terpusat, kelebihannya tentu secara metode itu akan lebih baik, objektivitasnya tentunya akan lebih baik dan dapat menjangkau peraturan lintas sektor. Namun biasanya kelemahannya pada keterbatasan data dan informasi serta otoritas atau kewenangan untuk melakukan tindak lanjut hasil manjaunya. Kalau yang campuran itu bagaimana? Nah, ini yang saya pilih dan saya rekomendasikan dalam tulisan saya, bahwa dalam model pendekatan institusional campuran atau hybrid institutional approach ini, pemantauan dan peninjauan dilaksanakan oleh masing-masing instansi sektoral, namun dengan supervisi oleh lembaga oversight yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manjau itu. Ini yang saya rekomendasikan sebenarnya. Oke Mas Gunardi, terkait strategi selanjutnya yaitu integrasi hasil manjau. Integrasi hasil manjau ini dengan pembentukan PU itu apa maksudnya? Ini Mas Ardian, sebenarnya ada 2. Pertama, kita kan harus sepakat dulu bahwa hasil manjau ini harus berdampak. Jadi tindak lanjutnya harus jelas. Nah, makanya saya menilai bahwa hasil manjau ini harus menjadi dasar dalam perencanaan pembentukan peraturan ke depan. Jadi kaitannya dengan prolegnas ya? Betul sekali, memang di Undang-Undang 15/2019 diatur bahwa hasil manjau ini dapat menjadi usulan dalam penyusunan prolegnas. Namun menurut saya pribadi nih Mas Ardian, bahwa untuk peraturan perubahan hasil manjau ini harus menjadi syarat, bukan sekedar pertimbangan saja. Jadi tindak lanjut regulatif dari hasil manjau ini bisa dilakukan melalui prolegnas atau proksul atau program penyusunan PP Perpres. Hal ini tentu dapat menjadi dukungan kebijakan yang besar bagi peningkatan kualitas regulasi. Lalu yang kedua, soal pentingnya penyusunan kerangka manjau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini ide menarik yang disampaikan oleh Joseph Aldi, seorang ahli kebijakan publik dari Harvard University. Dia menyampaikan bahwa ketika membentuk peraturan baru, pembentuk peraturan harus menyajikan sebuah kerangka untuk mengevaluasi peraturan tersebut di kemudian hari. Nah, artinya manjau ini dilakukan secara terencana, bahkan ketika peraturan tersebut akan dibentuk. Inilah yang menurut saya bisa dituangkan dalam naskah akademik atau konsepsi atau naskah rencana. Menarik sekali ya Mas. Saya jadi terpikir berarti integrasi, evaluasi dan perencanaan ini sangat penting. Menurut Mas Gunardi, antara evaluasi dan perencanaan ini lebih dulu yang mana sebaiknya? Ya, memang kita jadi bisa berdebat antara telur dulu atau ayam dulu seperti itu. Namun menurut saya pribadi, untuk peraturan perundang-undangan yang pembentukan baru, maka titik awalnya tetap dari perencanaan. Tapi untuk peraturan perundang-undangan perubahan, titik awalnya harus dari evaluasi. Berangkatnya harus dari evaluasi terhadap regulasi existing. Kalau menurut saya seperti itu. Lalu terkait strategi partisipasi publik ya Mas. Bagaimana dengan strategi yang Mas Gunardi tawarkan terkait partisipasi publik? Ya. Jadi Mas Ardian, partisipasi stakeholder dan masyarakat luas dalam proses pengambilan kebijakan sangat penting ya. Kita sepakat hal itu, dan termasuk dalam proses manjau ini juga partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena hukum itu kan tidak bekerja dalam ruang hampa, dia hidup dalam masyarakat.
Jadi masyarakat wajib dilibatkan dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi, dalam hal ini Manjab. Misalnya ketika kita melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum misalnya, maka stakeholder aparat penegak hukum itu wajib kita dengarkan masukannya, karena mereka yang menjalankan peraturan tersebut dan mereka lah yang juga mengetahui kelemahan-kelemahan dari peraturan yang dijalankan. Masyarakat luas juga sangat penting memberikan masukan, karena yang merasakan dampak dari penegakan hukum itu secara langsung adalah masyarakat. Jadi upaya penggalakan partisipasi publik ini wajib dilakukan, dan dalam tulisan saya sebutkan bahwa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti itu. Jadi menarik sekali ya Mas terkait partisipasi publik ini. Sobat Juara, sebagai informasi terkait partisipasi publik ini, BPHN juga membuka ruang terkait partisipasi publik. Sobat Juara yang ingin menyampaikan terkait pendapat, masukan, atau saran terkait regulasi di Indonesia bisa mengakses partisipasiku.bphn.go.id. Jadi Sobat Juara bisa mengakses partisipasiku tersebut untuk menyampaikan unek-unek saran atau masukan terhadap regulasi di Indonesia. Pertanyaan terakhir, Mas Gunardi, dari strategi-strategi tadi yang telah Mas Gun sampaikan, bagaimanakah hal tersebut bisa berjalan? Ya, jadi kan Undang-Undang 15 tahun 2019 sudah mengamanatkan untuk pembentukan peraturan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan baik bagi pemerintah, DPR dan DPD. Nah, ini di lingkungan instansi pemerintah memang saat ini peraturan presidennya belum terbentuk. Jadi usulan saya adalah segera membentuk peraturan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan itu, baik itu bisa dilakukan dengan perubahan Perpres 87 tahun 2014 atau peraturan presiden mandiri yang mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan. Saya kira itu Mas Ardi. Baik, terima kasih Mas Gunardi atas strategi yang telah disampaikan tadi, sangat rinci. Memang ada 7 poin yang kita sampaikan di sini, hanya 3. Sobat Juara bisa mengakses full di refinding.bphn.go.id. Jadi Mas Gunardi, kita tunggu tulisan-tulisan di jurnal Refinding selanjutnya dan kita siap untuk bahas dan mempublikasikan seluas-luasnya. Siap. Oke, demikianlah program kita pada episode Juara kali ini. Selanjutnya kita akan kupas lebih banyak lagi terkait artikel jurnal Refinding lainnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk dibahas dan tentunya akan menambah wawasan kita khususnya pada pembangunan hukum Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen untuk next artikel jurnal Refinding. Saya Ardian Ervananta mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Juara selanjutnya.